Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eva Majliana, Feni Triana, Jerry Agustan, Memi Sagita, dan Rahayu Astikomariah dengan dosen pembimbing Ibu Najma SKM MPH dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ahli Program 2013 Universitas Sriwijaya, akan mempresentasikan tugas manajemen analisis data tentang korelasi. Selamat mengikuti. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berasosiasi jika perilaku variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Jika tidak terjadi pengaruh, maka kedua variabel tersebut disebut independen. Manfaat korelasi. Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, kadang lebih dari dua variabel, dengan skala-skala tertentu. Misalnya, persen, data harus berskala interval atau rasio. Korelasi mempunyai kemungkinan pengujian hipotesis dua arah, two-tailed. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis mengenai signifikasi antara variabel yang dikorelasikan, karena kedua variabel mempunyai hubungan linier yang sempurna. Artinya, variabel X mempunyai hubungan sangat kuat dengan variabel Y. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Karakteristik korelasi. Karakteristik korelasi mempunyai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif dan dapat pula negatif. Korelasi sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan antara dua variabel. Korelasi sama dengan 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna membentuk garis lurus positif. Korelasi sama dengan minus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna membentuk garis lurus negatif. Signifikasi atau alfa. Signifikan mempunyai makna penting. Signifikasi atau alfa memberikan gambaran mengenai bagaimana hasil riset itu mempunyai kesempatan untuk benar. Jika signifikasi sebesar 0,01, maka artinya hasil riset mempunyai kesempatan untuk benar sebesar 99% dan untuk salah sebesar 1%. 99% ialah disebut tingkat kepentingan, sedang 1% disebut toleransi kesalahan. Berikut adalah panduan interpretasi hasil uji hipotesis berdasarkan kekuatan korelasi, yakni sebagai berikut. Untuk kekuatan korelasi yang nilainya 0,00 sampai 0,25, interpretasinya adalah tidak ada hubungan atau lemah. Untuk 0,26 sampai 0,50, interpretasinya adalah sedang. 0,51 sampai 0,75, interpretasinya adalah hubungan yang kuat. 0,76 sampai 1,00, interpretasinya adalah hubungan sangat kuat atau sempurna. Untuk nilai P, jika P kurang dari alfa, interpretasinya adalah terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Jika P lebih besar dari alfa, artinya tidak terdapat korelasi yang bermakna antara dua variabel yang diuji. Untuk arah korelasi, jika nilainya positif, interpretasinya adalah searah. Semakin besar nilai satu variabel, semakin besar pula nilai variabel yang diuji. Jika arah korelasinya bernilai negatif, maka interpretasinya adalah berlawanan arah. Semakin besar nilai satu variabel, maka semakin kecil nilai variabel lainnya.
Langkah-langkah untuk menentukan uji korelasi. 1. Memeriksa syarat uji parametrik. Sebaran data harus normal. 2. Bila memenuhi syarat sebaran data normal, maka dipilih uji korelasi Pearson. 3. Bila tidak memenuhi syarat sebaran data tidak normal, maka diupayakan untuk melakukan transformasi data agar sebaran data menjadi normal. 4. Bila sebaran data hasil transformasi normal, maka dipilih uji korelasi Pearson. 5. Jika sebaran hasil transformasi tidak normal, maka dipilih uji alternatifnya. Cara membuat interpretasi dalam korelasi. Ada 3 penafsiran hasil analisis korelasi yang meliputi: pertama, melihat kekuatan hubungan dua variabel; kedua, melihat signifikasi hubungan; ketiga, melihat arah hubungan. Kali ini kita ingin mengetahui korelasi antara total kolesterol dan body massa index atau BMI yang dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut. Adakah korelasi antara skor total kolesterol dan body massa index? Mari buka data regresi korelasi Julie S. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sebelumnya, lakukan dulu uji normalitas terhadap variabel BMI dan total kolesterol. Klik Analyze pada tabel menu, kemudian pilih Descriptive Statis, lalu Explore. Akan muncul tabel Explore. Kemudian pindahkan variabel yang ingin diuji ke tabel Dependent List, yakni BMI dan Touch Score, lalu pilih Both pada tabel Display. Klik Plot. Akan muncul tabel Explore Plot. Pada box plot, pilih faktor level together. Beri tanda checklist pada normality plot with test, lalu continue. Terlihat output dari uji normalitas. Bagian pertama adalah statistik deskriptif untuk variabel skor total kolesterol dan skor BMI. Pada uji test of normality Kolmogorov-Smirnov, nilai P dari total kolesterol adalah 0,036 dan BMI 0,085. Oleh karena itu, nilai skor BMI dan total kolesterol berada lebih besar dari 0,01. Maka ada bukti yang kuat untuk menolak hipotesis nol. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa data mempunyai sebaran data normal. Setelah mengetahui sebaran data adalah normal, selanjutnya kita lakukan uji korelasi Pearson. Pada tabel menu, klik menu Analyze, kemudian Correlate, lalu pilih Bivariate. Dari hasil output SPSS, terlihat bahwa nilai signifikan kurang dari 0,001. yang menunjukkan bahwa korelasi antara skor total kolesterol dan skor BMI adalah bermakna. Nilai Pearson correlation antara BMI dan total kolesterol adalah 0,364, menunjukkan bahwa korelasi positif dengan kekuatan korelasi yang sedang. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa terdapat koefisien korelasi Pearson antara BMI dan Touch Score, yakni sebesar 0,364 atau bernilai sedang. Tanda 2 bintang artinya korelasi signifikan pada angka signifikasi sebesar 0,01 dan mempunyai kemungkinan dua arah two-tail. Didasarkan pada kriteria yang ada, hubungan kedua variabel signifikan karena angka signifikasi sebesar 0,000 kurang dari 0,001. Melihat arah korelasi antara dua variabel. Karena angka koefisien korelasi hasilnya positif, yaitu 0,364, maka korelasi kedua variabel bersifat searah. Maksudnya, jika nilai jumlah BMI tinggi, maka nilai total kolesterol akan tinggi pula. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis di atas bahwa variabel BMI dan total kolesterol mempunyai hubungan dengan kekuatan korelasi yang sedang. Kedua variabel signifikan, dan karena angka koefisien korelasinya hasilnya positif, yaitu 0,364,
maka korelasi kedua variabel bersifat searah. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.